Dan nggak ada sih cara untuk menang. Yang menang di dalam judi itu caranya cuma dua. Satu dikasih sama bandarnya, dua jadi bandar. Gitu doang. Jadi kalau jadi player ngarep-ngarep menang nggak ada yang jago ngitung, udah diperkirakan, udah diprediksi, nggak ada lagi. Kan jadi sebenarnya bisnis judi itu udah pasti nguntungin yang si operator ya. Pasti nguntungin bandar ya? Penghasil uang tercepat lah itu. Kenapa pas sampai di Jakarta nggak dilanjut? Enggak, itu di sana semua di Thailand itu. Enggak, kan pulang ke Indonesia kan karena kepengen punya sendiri kan? Kalau di sana 2 tahun akhirnya punya sendiri, sampai punya sendirinya pun di Thailand. Sampai punya sendiri di Thailand? Iya, di Thailand, bukan di Indo. Di Indo, kenapa kami di sana? Karena di Indo mah dikejar-kejar. Kantor bisa, kita nyewa apartemen nih. Besok ada info bakal digerebek, mesti pindah lagi ke hotel lain atau apartemen lain. Hari ini di Jakarta, besok bisa di Bandung, besoknya lagi bisa di Bali. Capek. Kenapa di sana? Karena di sana udah dari Bangkok mendarat ke Bangkok, 3 jam lagi ke arah timur itu ada perbatasan Thailand sama Kamboja. Sudah di luar Thailand tapi belum masuk Kamboja, itu nggak ada hukum di situ, daerah abu-abu. Di sana semua tukang ojek jualan narkoba, di sana tempat hiburan cuma diskotik sama kasino, nggak ada hukum di sana. Jadi di wilayah tanpa hukum di situ. Dan saking bejatnya di sana, orang dikasih duit 100 baht, 40.000 rupiah, suruh bunuh orang mau di sana. Biasa aja di sana. Karena nggak bakal ditangkap ya? Nggak ada hukum soalnya. Ya ampun, ngeri banget. Tapi ada pemimpin daerah? Ada apanya? Pemimpin daerah? Ada sih, polisi-polisi lokal yang jadi jagoan, jadi preman, tapi gitu langsung. Nah, kemudian ketika itu udah bagus, itu sempet berapa tuh dapatnya kalau punya sendiri? Ratusan ya, belum nyampe miliaran sih kalau waktu itu, karena nggak diterusin kan. Ya di 600 jutaan omset lah. Masya Allah, sebesar itu kemudian kenapa ditinggal? Dikira itu semua bikin happy, tapi setelah udah punya semua nggak bikin bahagia, nggak bikin tenang. Dan memang satu juga udah lunas tuh, memang utang-utang itu akhirnya lunas juga sih walaupun pakai duit haram. Ya, utang yang nyokap. Yang orang tua. Tapi ya sederhananya ketika misalkan Ustadz Felix bercerita mencari tentang keutamaan, kita juga nyari itu ya, tentang dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan selamat akan kemana. Iya, tapi sederhananya waktu itu mah pengen tenang, pengen bahagia. Gimana sih caranya pengen senang? Punya duit banyak tapi nggak tenang? Enggak, aneh ya. Kadang tidur cuma 3 jam, nggak bisa lebih lama. Apanya yang bikin nggak tenang biasanya? Rasanya kayak gini, udah makan kenyang banget, terus masih ada yang ngasih nasi kotak lagi, bete nggak? Males kan, biasa aja, garing gitu. Dan dunia tuh emang gitu ternyata. Ketika dapat transferan, suka ada notifnya kan, 80 juta masuk, udah.